Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat mencintai, mengasihi kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Sungguh kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa banyak orang tidak mencintai Tuhan Yesus? Oleh karena melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Minggu malam tanggal 18 Februari 2024, mari kita mencintai Tuhan Yesus dan kita mau taat. Tidak ada pribadi lain, tidak ada juru selamat lain di jagat raya di bumi, di surga di bumi, hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, yaitu di dalam Dia, Yesus Kristus. Luar biasa. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 466. Cintanya Yesus amat heranlah. Amin. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, haleluya. Sungguh agung, sungguh sempurna. Cintanya Yesus sungguh amat, kasihnya mulia, sungguh amat agung sempurna. Amin, haleluya. Cintanya Bapakku Yesus yang amat agung mulia, sungguh sempurna, sungguh ajaib. Cintanya Yesus sungguh amat, kasihnya sempurna, sungguh amat mulia. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu sudah dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan untuk meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat sempurna. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh Yesus. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang mulia sempurna.
Terima kasih Engkau sudah pilih kami menjadi anak-Mu, Bapa. Pakailah hidupku ini untuk menjadi alat-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu malam hari ini. Kosongkanlah hidupku, hatiku untuk firman-Mu. Firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa salahku Bapa. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Tuhan Yesus. Tapi hidupku menjadi berharga dan mulia oleh karena kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu sempurna mulia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang maha mulia, Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Aku mau setia dan taat, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu sampai aku masuk ke surga. Terima kasih Bapa, berfirman Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu yang saya dicintai, yang saya cintai, mengasihi semua Bapak Ibu. Kita semua bersaudara ya. Semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia yang kucintai. Kita bersaudara diciptakan Tuhan. Buktinya sama saudara. Mohon maaf, kita punya panca indera. Setiap umat manusia di muka bumi ini seluruhnya ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ciptakan kita untuk saling mengasihi, hidup rukun, damai sejahtera, saling mengampuni, penuh toleransi, saling menghormati. Itulah maunya Tuhan. Kristus sudah menghidup sengsara untuk kita. Dia sudah rela mengorbankan yang termulia. Yesus dalam 1 Petrus 2:21 dikatakan, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu itu jadi. Teladan apa? Teladan cinta, kasih, damai sejahtera. Tuhan tidak mau kekacauan Bapak Ibu. Maka saya himbau kepada Bapak Ibu, tolong sebarkan firman Tuhan kepada rekan-rekan semua bangsa Indonesia, saudara-saudaraku yang saya cintai, supaya jangan sampai mau ajak ribut. Saya baca seringkali sedih saya dari beberapa mereka semua hanya mau ajak ribut ya, mau menjatuhkan presiden. Gak boleh saudara, semua itu dari Tuhan, tidak boleh kita menghakimi. Semua jalan Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, hidup di dalam perdamaian, karena firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sesuatu menimbulkan kekacauan, ingat itu dari iblis. Tuhan tidak pernah mendatangkan kekacauan. Tuhan maunya ada damai sejahtera. Para hamba-hamba Tuhan, seluruh anak Tuhan Yesus yang saya cintai, pada malam ini kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hentikan itu segala perbuatan niat jahat akan membuat pertikaian, membuat keributan. Hancur dalam nama Yesus. Itu datang dari iblis. Tapi semua saudara-saudaraku cintai, cintailah perdamaian. Cintai kasih damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Sehingga hasil pemilu semuanya Tuhan campur tangan dapat menerima dengan legowo, dengan hati penuh sukacita. Mari masing-masing setiap kita memberikan kontribusi untuk kemajuan Indonesia, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ciptakan kita di Indonesia. Tuhan ciptakan kita di masing-masing negara untuk mencintai negara, saling mencintai dan hormat dan cinta Tuhan. Ada dua hal, cinta Tuhan dan cinta sesama. Itu penting. Supaya suatu hari kelak kita tinggalkan dunia, kita punya tempat di surga. Mau masuk ke surga, apakah Bapak Ibu masuk neraka? Nggak mau, saya yakin. Setiap kita ingin masuk ke surga. Dan kalau mau masuk surga, ikutin aturan surga. Itu ciptakan damai sejahtera,
Karena Tuhan, karena kerajaan Allah dalam Roma pasal 14 ayat 17. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah ada 3 hal. Itu kebenaran. Di dalamnya harus ada kebenaran. Kalau kita mau masuk surga, hidup kita di dunia harus penuh dengan kebenaran. Dan kedua, damai sejahtera. Ketiga, sukacita Roh Kudus. Maka ciptakan selama kita di dalam dunia ini, ayo kita ciptakan kebenaran dan ada ciptakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Bukan pertikaian, bukan konflik-konflik, ya bukan provokator yang akan mencari keributan, mencari perang. Jangan itu datang dari iblis itu. Tuhan tidak mengadil demikian. Tapi Tuhan maunya ada damai sejahtera. Mari kita mau cari Tuhan. Kita mau sungguh cinta Tuhan. Ya karena Tuhan ingin ada perjamuan nanti damai sejahtera. Yang kita mau baca malam hari ini berurutan. Saudara, Markus 14. Terus kita baca cinta firman Tuhan. Bapak Ibu ikuti firman Tuhan. Supaya masing-masing karakter kita dibentuk sama Tuhan. Ya, karakter kita manusia yang di dalam dunia ini penuh dengan dosa. Ya, oleh karena manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa, dirongrong oleh iblis, saudara. Ingat, saudara. Ya, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Maunya si jahat itu iblis pertikaian seperti perang itu. Kalau terjadi perang hancur semua, mati semua, mati dengan sia-sia, mati pun percuma. Tapi mari kita tidak mau hidup dengan percuma. Ya, kami tidak mau, mohon maaf, tidak mau mati konyol, saudara. Tapi mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Saya himbau sebagai hamba-hamba Tuhan, para semua rakyat Indonesia ku cintai. Cintailah perdamaian, cintailah Indonesia. NKRI berdasarkan Pancasila. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45. Jangan diganti-ganti itu. Itu semua datang dari Tuhan. Perubahan-perubahan bukan mengganti Pancasila. Perubahan-perubahan bukan mengganti hal yang buruk. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita diciptakan sama Tuhan, bukan diciptakan iblis. Kalau diciptakan Tuhan, cintalah perdamaian, cintalah kasih, persaudaraan. Ya, sehingga demi kita ada damai, dalam rumah tangga damai, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam struktur kepemerintahan, semuanya harus ada damai sejahtera. Semuanya kita saling mencintai, penuh dengan toleransi yang tinggi. Saya menghormati. Lihat, wajah kita berbeda, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, panca indera, ada tangan kita berbeda 5 jari, ada jari jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis keling, itu semua berbeda, tapi menjadi satu kekuatan. Itu semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan menghadapi perbedaan untuk menjadi suatu damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga demikian membangun suatu keindahan. Oh, jempol begitu indah, telunjuk begitu indah, jari tengah begitu indah, jari manis begitu indah, kelingking, semuanya Tuhan ciptakan indah, biarpun berbeda. Di situ Tuhan menyatakan kekayaannya, kemuliaan yang dahsyat. Pelangi itu menjadi pelangi karena ada warna berbeda-beda, tapi membangun suatu kemuliaan, membangun suatu keindahan. Oleh itu mari, selama hidup kita dalam dunia, ciptalah keindahan, damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saya mau baca saat ini Markus 14 ayat 22 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang memakan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru di dalam kerajaan Allah. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi setiap kita bagi hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, di dalam pelayanan gereja kami sebagai gembala, setiap bulan kami adakan 2 kali perjamuan, saudara. Akhir bulan ini, ya minggu depan ini, akhir bulan, saya di kota Jember, ya, dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, perjamuan kudus. Minggu depannya, awal bulan Maret, kami akan perjamuan kudus. Karena Yesus sebagai awal dan akhir minggu dan awal minggu. Supaya hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, ikuti firman Tuhan. Perjamuan Tuhan sampai diamkan dalam kerajaan Allah. Karena tertulis, maka kita berbagai sekali. Suatu hari Tuhan akan undang kita. Dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anda domba. Katakan lagi kepadaku, perkataan Anda benar, perkataan ini dari Allah. Amin. Nanti kita diundang di dalam perjamuan bersama Yesus dalam kerajaan. Enggak pengen, mari
Kita mau masuk dalam kerajaan surga sama-sama. Ikuti apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan. Karena bicara kerajaan surga. Sehingga demikian hidup kita berkenan sama Tuhan ya. Kita mau cinta Tuhan ya. Lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 26. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Harus ada nyanyian pujian saudara. Karena di dalam apa? Dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera. Karena Mazmur 22 ayat 4 di dalam nyanyian pujian ada hadirat Allah. Saya mau baca ya. Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biar segala bernafas itu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan ciptakan mulut kita. Tuhan ciptakan tangan kita. Tuhan ciptakan semua yang ini untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan senang dalam puji-pujian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba akan tercerai-berai. Banyak gembala-gembala upahan. Gembala yang tidak becus. Gembala yang tidak mencintai Tuhan. Yang tidak mengembalakan domba-domba. Nanti akan diminta pertanggungjawab sama Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 34 ayat 5. Demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Saudara, coba ini. Berserak. Oh, Tuhan tidak mau kita berserak. Tuhan tidak mau kita bercerai-berai. Ya, Tuhan tuntut nanti tanggung jawab buat setiap kita. Oleh karena mari kita cintai Tuhan. Baca nanti saudara selanjutnya tentang gembala domba. Ya, gembala yang tidak berkenan sama Tuhan. Nanti Tuhan marah, akan dihukum sama Tuhan. Termasuk domba-domba yang Tuhan sudah pilih. Jangan menjadi kambing, tapi menjadi domba yang setia kepada Tuhan. Berikutnya saudara, tapi sudah aku bangkit. Aku akan mendolai kamu ke Galilea. Yesus nanti akan bangkit dan ternyata bukti bangkit sudah. Ini Yesus berkata 2000 tahun akan bangkit. Dan ternyata terbukti Yesus nanti sudah bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang cinta Tuhan. Tapi mereka yang tidak ikuti firman Tuhan akan dihakimi saudara. Takut kita sama Tuhan. Seperti dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia akan mati, bangkit, mati sekali. Dan nanti akan masuk di dalam penghakiman. Tapi yang bangkit bagi mereka cinta Tuhan. Bangkit. Memerintah Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan surga buat selama-lamanya. Kata Yesus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang iman, aku tidak. Jangan tergoncang iman. Tergoncang iman kalau sudah tidak hidup dalam firman Tuhan. Tapi kalau kuat di dalam firman Tuhan. Dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Kristus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari ini malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jangan pernah ada penyangkalan. Petrus menyangkal. Jadi berarti pada waktu ayam berkokok 1 kali, sebelum 2 kali, sudah menyangkal. Tapi bagi kita mari, kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh ikut Tuhan. Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun engkau harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus dengan setia, taat kepada firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang mana bergetsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Getsemani arti diperasuk. Getsemani. Saya puji Tuhan sudah 62 kali Israel ke taman Getsemani. Nangis saya. Berdoa di sana. Cintanya Tuhan luar biasa. Kita semakin cinta Tuhan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Yesus sebagai manusia, gentar sebagai manusia, akan mengalami penyiksaan. Getsemani, diperas Yesus sampai keringatnya hampir keluar seperti darah. Nanti kalau baca, saudara, saya membaca, ia masuk sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa, supaya kiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tidak yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Ini contoh Tuhan luar biasa. Apapun pergumulan dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi. Selalu tutup dengan doa. Biar kehendakmu yang jadi. Sebab apa yang Tuhan kehendaki, indah dan sempurna. Setelah ia datang kembali, dan ketiganya sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkan engkau? Tidak kau sanggup berjaga 1 jam? Mari kita jangan sampai tidur-tidur. Dalam arti kita mau semangat. Berjaga seperti saya jujur aja kurang tidur. Karena terus melayani pekerjaan Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Istirahat sedikit saja boleh. Tapi lebih banyak berkumpul, bergaul karib dengan Tuhan. Maka kata Tuhan jangan tidur. Tapi kita bergaul karib dengan Tuhan. Minimum 1 jam 1 hari saudara. Berjaga jalan, berdoalah.
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak berjaga, tidak hidup dalam firman Allah, tidak berdoa, akan jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita hidup dalam firman Allah, membangun persekutuan dengan Tuhan, pada waktu kita menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. 1 Korintus 10:13, pencobaan itu biasa, pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang situ juga. Dan ketika kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia berkembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangun, mari kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Mari kita bangun, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita mau cinta Tuhan, kita mau bangkit cinta Yesus, lakukan apa maunya Tuhan, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Karena cinta Yesus dahsyat di dalam kehidupan kita. Cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Biar selagi kita hidup untuk Kristus, menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Yesus. Kita makin hari mau semakin akrab dengan Tuhan, hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, ada janji Tuhan yang sempurna. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cintailah Tuhan Yesus, makin hari makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Banyak berdoa untuk Indonesia tercinta, penuh dengan damai sejahtera. Amin.